Kita lanjutkan sedikit lagi. Tayyib. Jadi hadis ini adalah tentang meminta wasiat, yaitu ausini, berilah aku wasiat, yaitu memberikan wasiat yang bermanfaat dan bisa diamalkan. Seperti tadi, la taghdab, jangan marah, atau bersabarlah. Jadi dengan wasiat yang bisa diamalkan dan untuk kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, wasiat ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah wasiat takwa yang biasa disampaikan oleh khatib di dalam khutbah Jumatnya. Ini adalah wasiat yang paling masyhur, ya. Setiap Jumat, usini wa iyyakum bitaqwallah, atau usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku berwasiat kepada jamaah sekalian dan kepada saya pribadi untuk bertakwa kepada Allah. Nah, ini adalah wasiat takwa yang masyhur disampaikan setiap Jumat oleh khatib, yaitu wasiat takwa itu, ya. Jadi kalau Jumat itu kan yang pertama memuji Allah, kemudian bersolawat, kemudian wasiat takwa, kemudian membaca satu Al-Quran atau ayat Al-Quran, dan yang terakhir berdoa untuk kaum mukminin muslimin. Itu wasiat pertama. Kemudian wasiat yang kedua adalah wasiat kepada orang yang hendak safar. Wasiat kepada orang yang akan bepergian, ya. Makanya ketika mau pergi, ya, biasanya walimatus safar itu mau haji, mau umroh, ya. Itu yang mau pergi haji, pergi umroh, itu meminta wasiat, baik kepada ulama yang mengisi di situ, kepada kiai atau kepada orang tua misalnya, meminta wasiat atau pesan. Nah, ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Umar ingin umroh. Kemudian Nabi memberikan wasiat, ya, yaitu cantumkan doamu atau sebutkan namaku di dalam doamu ketika sedang haji atau umroh. Jadi itu yang kedua, wasiat kepada orang yang hendak safar. Atau biasanya anak-anak, ya, anak-anak yang akan pergi ke pesantren, ya, biasanya juga ada wasiat-wasiat, pesan-pesan, ya Mbah, ya. Misalnya Wafik, Afif mau pergi, pasti ada wasiat tadi, ada pesan nih dari Mbah Kakong apa. Begitu juga dengan jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga adalah wasiat sebaliknya, yaitu dari wasiat dari yang akan pergi atau akan safar kepada yang ditinggalkan. Ya, kalau Pak Mujiat itu biasanya wasiatnya apa, Ustadz Salam? Itu tolong ayam-ayamku dikasih makan, ya. Pesan. Ya, jadi bisa juga pesan itu, ya, disampaikan kepada orang yang hendak safar, kepada orang yang ada di rumah. Dan yang terakhir, yang keempat, wasiat itu adalah dari orang tua, ya, atau dari orang yang akan meninggal kepada yang akan ditinggalkan. Seperti tadi kisah Yakub, ya, atau Nabi ketika akan ajal,
Wasiatnya adalah memanggil ummati, ummati, umat, dan seterusnya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini kayaknya penjelasannya masih panjang. Belum menjelaskan tentang marah ya, macam-macam marah itu seperti apa. Kemudian masa sih kita nggak boleh marah? Berarti ada marah-marah yang diperbolehkan. Nah, marah yang diperbolehkan itu marah yang seperti apa? Marah yang tidak diperbolehkan itu yang seperti apa? Ada namanya marah hijau. Marah yang diperbolehkan, misalnya melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, boleh marah. Tapi juga ada marah hitam, ya, yaitu marah yang dilarang. Ya, seperti tadi berjadal itu adu mulut ya, berkelahi. Nah ini penjelasannya masih panjang, jadi sepertinya kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Ini hadisnya pendek tapi penjelasannya panjang baru hari ini. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian hadis ke-16 tentang larangan marah, la taghdab, dan juga tentang wasiat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Akhirnya sebelum kita tutup, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, semoga mahanani bagi saya pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.